My name is Sofyan. I'm from Akuntansi Regular B. I will present about item and public speaking. Yang pertama kita akan membahas tentang item. Item or phrases and proverb. Item. An item is a language expression in the form of a combination of word or phrases whose meaning are already noted and cannot be interpreted with the meaning of the element that compose them. Example 1. Be in tune with, be out of, speak of, thanks you for the said one. Number 2. Tooling, kneeling, playing on again another, addressing hard stubbornness. Example number 1. Be in tune with, be aware of, speak of, thanks you for visit on. Number 2. Tooling, kneeling, playing on again another, addressing hard stubbornness. In example number 1, it can be seen that the word existment with will about over and on or onto. With the word that our combination is a permanent expression so that it cannot be cancelled or lifeless be another text equals. In example number 2, this item cannot be cancelled with other word. Oke, materi yang kedua yaitu tentang public speaking. Di sini kita terdapat 3 pertanyaan, antaranya yaitu apa itu public speaking, dan kedua mengapa public speaking itu penting, dan yang ketiga bagaimana cara meningkatkan public speaking. Mungkin beberapa di antara kita masih merasa gugup ya dalam berbicara di depan umum. Jika termasuk dalam golongan tersebut, kita wajib menguasai skill public speaking ya kawan-kawan. Kita akan ada di situasi harus membawakan materi, presentasi, atau bahkan menjadi pemimpin meeting. Nah, tanpa adanya public speaking ini yang baik, mungkin kita akan kesulitan mengikuti arus dunia kerja. Alhasil, jenjang karir kita tidak akan berjalan seperti yang akan kita bayangkan. Public speaking ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang apa itu public speaking. Kita semua mengetahui ya, public speaking adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau reaksi dengan audiens ya saat berkomunikasi di depan umum. Hal itu berlaku baik di depan orang-orang yang sudah dikenal ataupun kita belum mengenalnya. Kita pasti sering melihat orang-orang yang berpidato dengan lancar dan baik di hadapan ratusan dan bahkan ribuan orang. Nah, pada dasarnya orang tersebut memanfaatkan kemampuan public speakingnya supaya percaya diri dan dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada semua orang di depannya. Secara umum, kemampuan ini memegang peranan penting untuk seseorang terlibat lebih profesional. Seringkali beberapa orang merasakan ketakutan yang besar saat diminta untuk tampil di depan umum. Padahal, rasa ketakutan tersebut dapat diatasi dengan baik jikalau kamu mampu menguasai kemampuan public speaking. Oleh karena itu, kemampuan ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata utama yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum memasuki dunia profesional. Pertanyaan kedua yaitu mengapa public speaking itu penting ya? Jadi secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek mencapai karir yang cemerlang ke depannya. Mengapa demikian? Dengan menguasai public speaking, setidaknya akan ada manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa bisa meningkatkan kepercayaan diri? Karena public speaking akan membantu kita untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan karir kita ke depannya. Semakin kita percaya diri, tampil di depan banyak orang, performa akan terlihat bagus di mata orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa leadership atau kepemimpinan kita, karena kita tentu ingin karir kita melesat lebih jauh kan hingga menjadi manajer. Bagi seseorang manajer, salah satu tugas utamanya itu tentu berbicara di hadapan bawahannya ya kawan-kawan. Entah itu saat meeting, presentasi project, atau hal-hal lainnya. Nah, public speaking memegang peran penting untuk membangun seseorang manajer supaya dapat mengontrol dirinya dan membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada bawahannya. Selain kemampuan ini juga membantu kita untuk mengayomi bawahan kita.
Hal tersebut tentu perlahan-lahan akan menumbuhkan sifat leadership dalam diri seseorang. Yang ketiga yaitu menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Kenapa demikian? Karena berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri mengemukakan sesuatu, terutama saat meeting. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kemampuan ini akan membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri, termasuk saat ingin menyampaikan ide atau pendapat. Ketika sudah berhasil menyampaikan ide atau pendapat dengan baik, bisa jadi kita akan dianggap sebagai orang yang berkompeten. Oke, pertanyaan ketiga yaitu cara meningkatkan kemampuan public speaking. Sekarang kita sudah tahu ya tentang public speaking adalah salah satu kemampuan yang wajib kita kuasai. Utamanya sih bagi para profesional kawan-kawan ya. Jika saat ini kita memang belum benar-benar menguasainya, jangan khawatir. Sebab kemampuan ini dapat ditingkatkan perlahan-lahan asalkan kita konsisten dalam menjalankannya. Lalu kira-kira bagaimana caranya meningkatkan kemampuan public speaking? Yang pertama yaitu latihan dan latihan. Merasa gugup saat berbicara, hendak maju di depan umum kita berbicara memang hal yang wajar dialami ya. Akan tetapi itu semua dapat diatasi dengan baik jika kita berlatih untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Berikan waktu yang sejenak untuk kembali berlatih dan membersihkan atau mempersiapkan diri dengan membaca ulang catatan yang ingin kita sampaikan nanti. Selain itu, latihlah dirimu dengan merekam semua pembicaraan kita melalui video. Setelah itu bisa kita lihat untuk menjadikan sebagai bahan evaluasi. Jika sempat, minta bantuan teman untuk mendengarkan rekaman tersebut dan memberikan kritik dan sarannya. Dan yang kedua yaitu pahami audiens. Ingat, saat berbicara di depan umum, kita tidak berbicara tentang diri kita, melainkan tentang audiens. Oleh karena itu, pahami terlebih dahulu siapa saja audiens yang akan datang untuk menonton kita. Hal ini akan membantu kita untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada mereka. Contoh, audiens yang datang rata-rata umuran 20-25 tahun. Nah, berarti kita harus bisa menyampaikan pesan dengan bahasa yang sesuai dengan mereka. Selain itu, kita juga bisa mencari celah untuk menyelipkan humor yang sesuai dengan orang-orang seumuran mereka. Oke, yang ketiga, kita harus latih gaya tubuh kita. Karena selain komunikasi verbal, komunikasi non-verbal juga penting untuk diperhatikan dalam public speaking. Kombinasi antara ekspresi wajah, gerak tangan, dan gerakan tubuh penting untuk diperhatikan karena dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi sebisa mungkin latihlah gerak tubuh kita dengan baik, mulai dari gerakan tangan, posisi tubuh yang tegak, serta pandangan mata yang terus melihat kepada audiens. Jangan sampai gerak tubuh kita hanya terhenti di satu tempat, begitu juga pandangan mata kita hanya tertuju pada satu titik atau membawa atmosfer yang bagus bagi audiens. Harus kita kuasai kawan-kawan. Pada hakikatnya kemampuan ini adalah kunci untuk membuka gerbang ke jenjang karir yang lebih luas lagi ke depannya. Oleh karena itu, pelajari dengan baik supaya karirmu makin gemilang ya kawan-kawan. Jadi dengan public speaking juga kita harus menguasai materinya dulu terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Karena di sini kita harus memahami materinya, menguasai materinya, serta ya kita harus belajar menguasai panggung tersebut. Jikalau kita materi sudah dikuasai dan public speaking dengan baik dan cermat, maka semua itu akan berjalan dengan mulus apa yang kita bayangkan. Terima kasih.